Iya, puji Tuhan, selamat pagi. Ya, hari ini kita kedatangan tamu-tamu dari Taman Kanak-kanak apa? Pelangi Kasih. Hampir saya mau bilang Pancaran Kasih. Pelangi Kasih, ya, tamu-tamu cilik, ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Nah, saudara, hari-hari ini kita perlu waspada dengan berbagai peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, di mana ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini menandakan bahwa kesudahan zaman ini akan segera dimulai. Ya, artinya bahwa kita berada di penghujung akhir zaman. Ada satu video yang mungkin hari-hari ini viral, di mana salah satu negara di Amerika Latin, yaitu negara Brasil, mengadakan satu festival karnaval yang bertemakan satanik atau setan. Ya, kalau saudara yang mungkin pantau, festival ini adalah festival yang sangat mengagetkan, ya, kita semua, karena kita tahu negara Brasil itu adalah negara yang penduduknya itu sebagian besar beragama Kristen. Tapi sangat disayangkan, saudara, festival ini terjadi. Tetapi tahukah kita bahwa peristiwa ini bukan jadi secara kebetulan, tetapi peristiwa-peristiwa ini sedang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Artinya bahwa hari-hari ini setan mulai menunjukkan diri. Setan mulai menonjolkan diri. Di mana lewat festival ini saudara tahu bahwa kekuatan setan itu dipertontonkan, dipertunjukkan. Apalagi ada satu adegan yang saya nonton itu, di mana seorang yang berdandan seperti iblis, ya memang sangat menakutkan, ya apa namanya ini, dandanannya itu apa istilah kalau di pengantin ini, di dekor apa, di make up, ya, dibuat seram mungkin seperti setan. Dan ada satu orang yang berperan seperti Yesus. Dan dalam video itu, ya, orang yang berperan iblis ini menarik, ya, jadi seperti tarik-tarik oleh setan di jalan. Dan ini terjadi pada 2 minggu yang lalu, saudara. Sehingga ada satu bencana banjir yang melanda negara itu, dan itu dikait-kaitkan dengan festival itu. Tetapi apapun yang terjadi, kita tahu bahwa kita sebenarnya telah melihat dan di depan mata kita bahwa penggenapan nubuatan tentang akhir zaman itu sedang digenapi hari-hari ini. Nah, ada satu ayat dalam 1 Petrus, kita baca 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, dan kita baca sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Saudara bisa lihat. Coba kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Petrus 5 ayat 8 mulai. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh
sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, pesan firman Tuhan pagi hari ini lewat judul khotbah saya, mari kita lawan iblis dengan iman. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya hari-hari ini kita harus sadar, kita tidak mabuk dengan keadaan dunia. Kita memang benar-benar sadar. Kesadaran tentang apa? Tentang dekatnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, dan kesadaran tentang bumi ini akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Kita harus sadar. Kemudian kita harus sadar bahwa iblis sedang giat datang mau membuat umat manusia terjerumus di dalam dosa dan kejahatan. Kita harus sadar itu, dan tentu satu respon sikap yang baik. Selain kita sadar, kita harus berjaga-jaga, ya. Bukan jaga hartamu, kekayaan, bukan. Tapi jagalah dirimu. Ya, jaga. Harus fokus dulu pada diri ini, hari-hari ini. Jaga diri kita. Pesan firman, ingat, katakan lawanmu, engkau punya lawan. Bukan si A, si B, si C, bukan. Tetapi lawanmu adalah iblis. Yang setiap saat ya dikatakan berjalan keliling, lihat-lihat celah. Mana orang yang bisa ditangkapnya. Ini bukan seperti bolak ya. Orang bilang tangka-tangka anak, bukan ya. Bukan berarti di terang berjalan kemudian langsung dia tangkap, ikat. Tidak begitu pengertiannya. Tetapi kita harus waspada karena iblis sedang bekerja dengan misinya yang kuat. Dia berjalan ya, sana sini cari-cari celah dalam setiap orang. Mana ada celah dia masuk. Dan dia tangkap orang itu. Dia tangkap hatinya. Dia tangkap jiwanya. Dia tangkap perasaannya. Cari-cari celah. Jadi kalau ada orang kesana kesini cari celah-celahnya orang, itu dia sedang mengerjakan pekerjaan iblis. Jadi jangan cari-cari celahnya orang, ya. Itu sama dengan iblis itu. Iblis begitu. Nah, kalau kita pahami dulu tentang kita, ya saya singkat saja mendeskripsikan tentang ini satu deskripsi singkat tentang iblis. Sebenarnya iblis ini istilah yang dikenal dalam bahasa Arab. Ya coba itu kipas angin mungkin kita goyang DP cok-cok, Jenny. Kipas angin. Ya, iblis ini diambil atau diserap dari bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani ini dikenal dengan kata Satan atau setan. Ya. Satan atau setan. Jadi apa? Pengertiannya hampir sama, ya. Bahwa ini adalah si jahat. Oknum yang membuat kejahatan. Kalau di bahasa Yunani dikenal dengan istilah atau kata diabolos. Dalam bahasa Inggris itu devil. Sama pengertiannya. Pembuat kejahatan. Karena kejahatan adalah tindakan melawan hukum Allah. Suatu pelanggaran yang dilahirkan ini akibat memanjakan dosa. Ya. Dosa yang terpelihara, yang terus dibuat manja, sehingga melahirkan satu tindakan kejahatan. Hidup yang jahat.
Ya. Dosa, ya, kalau menurut pengertian Alkitab adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sama antara kejahatan dan dosa. Sebenarnya kejahatan ini istilah atau gelar yang dilekatkan kepada iblis, setan, yang Alkitab mencatat dialah oknum Lucifer. Kejahatan itu gelar yang diberikan kepada Lucifer. Jadi karena kejahatan itu melahirkan dosa, dosa yang terpelihara, di mana dosa adalah pelanggaran kepada hukum Allah, sehingga bagi kita orang percaya tidak ada alasan untuk membiarkan keberadaan dosa dan kehadirannya. Memaafkan dosa itu, saudara, berarti itu sama dengan kita mempertahankannya. Memaafkan dosa itu sama dengan berarti kita masih mempertahankan dan memelihara dosa. Dosa tidak dimaafkan, tapi ditanggalkan. Ya, saya sudah berkhotbah minggu yang lalu, bagaimana kita harus menjadi manusia yang baru, yaitu dengan menanggalkan kehidupan lama kita, yaitu dosa. Nah, dari nama atau gelar yang diberikan kepada iblis atau Lucifer ini, maka kita menemukan ada sifat dan pekerjaan dari iblis atau setan ini. Yang pertama, sifat dan pekerjaan dari iblis ini yaitu menggoda dan menjerumuskan. Ya, hati-hati, iblis itu pekerjaannya, sifatnya itu dia menggoda. Menggoda kemudian menjerumuskan. Menggoda ini artinya mempengaruhi. Karena memang kita manusia ini mudah terpengaruh dan mudah dipengaruhi. Kita mudah sekali untuk terpengaruh. Hati-hati, ini jebakan Batman, ya. Iblis ini menjebak kita dengan berbagai godaan, rayuan, kemudian menjerumuskan kita. Ada berbagai cara yang dilakukan iblis untuk mempengaruhi manusia, apalagi anak-anak Tuhan, orang percaya, supaya terpikat. Begitu dia sudah terpikat, ya, oleh iblis, maka dia siap dijerumuskan oleh iblis. Jadi ini kewaspadaan kita dari hal itu. Mari kita harus menjadi orang yang cerdas melihat keadaan hari-hari ini. Jangan terpikat dengan pengaruh-pengaruh dunia, cara-cara hidup dunia, dengan tren, dengan budaya-budaya duniawi. Kemudian kita melihat selanjutnya ada sifat dan pekerjaan lain dari iblis, yaitu iblis itu tukang fitnah dan tukang hasut. Dia memfitnah dan menghasut. Ya. Allah itu kalau dalam peristiwa Adam dan Hawa, ya, iblis fitnah itu Tuhan, itu Allah. Allah bilang jangan boleh kamu makan yang ada di dalam taman ini, tapi ada satu pohon yang kau tidak boleh makan, sentuh pun jangan. Tapi dia fitnah, dia berkata lain. Kemudian dia menghasut. Ya, jadi kita harus waspada. Kalau ada orang yang jadi pemfitnah dan penghasut, dia sedang mengerjakan pekerjaan iblis. Makanya jangan bawa fitnah-fitnah, jangan menghasut-hasut. Menghasut itu apa? Bakompori, kasih panas orang. Jangan, saudara sedang mengerjakan misinya iblis. Kalau saudara begitu, ini iblis akan berhasil karena didukung oleh mayoritas umat Tuhan. Jangan, saudara. Jangan bakompor-kompor,
menghasut, memanas-manasi situasi. Hal yang kecil bisa jadi besar. Itu akibat apa? Ada DP tukang kompor. Ya, tapi kita di sini tidak ada. Di sini tidak ada orang tukang kompor. Ya, kompor itu cuma di dapur. Ya, kompor gas, panas. Ya, jangan saudara. Kemudian ada sifat atau pekerjaan iblis lainnya, yaitu pengganggu dan pengacau. Ini iblis, tukang ganggu dan tukang bikin kacau. Kalau di dalam gereja ada orang ini, ya, tengking dia, tapi jangan skop, jangan tandang, tengking maksudnya tolak dia dalam nama Yesus, tapi jangan jauhi dia, gitu, jangan benci dia. Dia punya sifat karakter itu yang harus kita, ya, tengking, kita doakan. Kalau gereja, ya, bisa memproteksi diri dari pekerjaan iblis ini, maka gereja itu aman. Tapi kalau dalam gereja semulai ada, ya, pekerjaan iblis, tukang ganggu, tukang bikin kacau, bahaya. Iblis semua masuk itu, dia mau kasih kacau balau. Jadi hati-hati. Kita harus pada, sebenarnya banyak sekali kalau saya mau sebut satu persatu ini. Akan memakan waktu panjang. Dan iblis di luar sana semulai kepanasan dia. Karena dia sedang ditelanjangi. Iya, kita telanjangi perbuatan iblis, tidak apa-apa. Nah, melihat begitu masifnya pekerjaan iblis hari-hari ini, maka kita perlu melawannya. Kita lawan dia. Bukan dengan pedang, bukan dengan otot, bukan dengan pelungku, bukan dengan tamparan tangan, bukan. Tetapi lawan dia dengan iman. Lawan dia dengan mempercayai Yesus secara sungguh-sungguh. Sebenarnya apa itu iman? Ya, kalau kita lihat iman, memang saya tidak terlalu banyak waktu untuk menjelaskan tentang iman. Tetapi iman itu hal yang luar biasa. Bagaimana power, kekuatan dari iman, ya, kalau di dalam Efesus pasal 6 ayat 16 sana Paulus bilang iman itu seperti perisai. Perisai. Ya, iman itu seperti perisai. Tahu perisai? Ya. Kalau zaman dulu kan orang itu perlengkapan perang. Ada pedang dan ada perisai. Jadi iman ini salah satu alat perang dalam peperangan rohani. Perisai. Dia akan melindungi kita dari setiap pukulan-pukulan lawan. Jadi mari kita lawan dia dengan iman. Dengan perisai. Kita lawan dia. Karena ingat, kita mungkin tidak bisa membinasakan iblis, itu urusan Tuhan. Tapi setiap misi, setiap pekerjaannya untuk menjatuhkan kita, tidak akan bisa karena kita punya perisai. Itu cara satu-satunya untuk melawan iblis. Lawan dengan perisai, yaitu dengan memproteksi diri. Lawan dia. Di ayat yang lain, ya, kekuatan iman juga itu, kalau di dalam Roma pasal 3 ayat 28, bahwa iman itu membuat kita dibenarkan oleh Tuhan. Ini luar biasanya iman. Karena orang dibenarkan oleh iman. Perlu saudara tingkatkan imanmu, banyak lagi saudara, ya. Kalau coba saudara lihat Lukas 17 ayat 6, ya. Coba kita baca ayat ini, Lukas 17 ayat 6, dikit lagi. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau
dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Ini luar biasa, power atau kekuatan iman yang kita gunakan untuk melawan iblis. Apa makna dari pengajaran ayat ini? Yaitu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bisakah pohon ara itu tertanam di dalam laut? Manusia bilang tidak boleh, tetapi di hadapan iman itu boleh. Artinya yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Dan mari kita gunakan iman yang memiliki power kekuatan itu untuk melawan iblis. Banyak lagi ayat-ayatnya, tetapi mari kita lihat sebenarnya iman itu apa? Apa definisi dari iman? Memang Alkitab tidak memberi definisi secara detail dalam satu narasi ya atau frasa kalimat yang jelas, tetapi dalam setiap pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, di sanalah terkandung definisi iman itu. Di dalam setiap pengajaran, di sanalah terkandung definisi iman itu. Memang Ibrani 11 ayat 1. Paling tidak itu mendekati. Tapi mari itu kita lihat bahwa kalau saudara lihat Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar, ya. Jadi kalau mau berharap itu pakai iman. Karena dengan kita menggunakan iman berharap itu, maka hal yang belum kita lihat akan dibuktikan oleh iman itu. Jadi sebenarnya apa iman itu? Iman itu adalah ketergantungan kita, manusia terlebih orang percaya kepada Tuhan. Itu iman. Ada satu keadaan hidup yang tergantung kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa hidup ini segala-galanya Tuhan Yesus saja. Dan Tuhan Yesus adalah segala-galanya dalam hidup ini. Kita memiliki sifat tergantung kepada Tuhan. Kalau saudara mendengar satu asas di negara kita, ya, asas demokrasi yang berkata begini, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tentu, ya. Jadi ini kekuatan rakyat, ya, bagaimana berdaulatnya rakyat. Jadi kekuatan dalam satu pemerintahan negara itu ada di tangan rakyat. Kekuasaan, ya people power, ya. Nah, kalau asas ini kita pinjam sebentar dan kita ambil untuk kehidupan rohani anak-anak Tuhan, maka iman itu kita akan dapat pengertian begini: dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi iman seperti itu. Kehidupan orang yang beriman seperti itu. Artinya segala-galanya dari Tuhan saja. Tuhanlah yang beri kehidupan ini. Tanpa Tuhan saya tidak berarti apa-apa. Hidup menjadi tidak berarti. Sehingga ada lagu bilang, kemurahanmu lebih dari hidup. Artinya bahwa kemurahan Tuhan saja melebihi hidup ini. Tanpa kemurahan Tuhan maka hidup tidak akan berarti. Gitu, ya. Segala-galanya dari Tuhan dan segala-galanya oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhanlah yang mengerjakan kehidupan kita ini, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan kita bisa bekerja, kita bisa berusaha dengan baik, ya.
kita bisa membangun relasi, kita bisa berumah tangga dengan baik, terpelihara, kita punya anak-anak, kita rawat. Semua itu karena Tuhan. Ini kalau orang hidup ya oleh iman. Segala-galanya dalam hidup karena Tuhan. Dan kalau dibilang untuk Tuhan artinya segala-galanya ya untuk Tuhan, bahwa kehidupan yang kita jalani ini hanya untuk Tuhan saja, bukan untuk manusia. Lakukan pekerjaanmu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ini pelayanan. Jadi sebenarnya saudara, kalau mau bilang beriman, bagaimana totalitas kehidupan kita, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Eksistensi kehidupan kita, keberadaan hidup kita, kita bekerja, berusaha, semua dari Tuhan, semua karena Tuhan, dan kita kembalikan semuanya untuk Tuhan saja. Nah, kira-kira bagaimana kita melawan iblis dengan iman yang seperti ini? Kalau kita lihat penjelasan iman ini kuat sekali. Iblis tidak akan bisa menerobos kita. Seperti apa kira-kira orang yang hidup tergantung kepada Tuhan, orang yang hidup oleh iman, orang yang menggunakan iman untuk melawan setan atau iblis? Saya beri catatan begini, dua hal. Yang pertama, berdoa selalu kepada Tuhan, karena doa itu adalah komunikasi kita. Kalau kita banyak berdoa, banyak berhubungan dengan Tuhan, banyak berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita mulai menggunakan perisai iman itu. Kita tidak akan mudah dipengaruhi, tidak akan mudah dijerumuskan. Kemudian yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan. Beribadah tidak hanya sebatas saudara bisa hadir dalam gedung ini, tetapi lebih daripada itu, bagaimana saudara bisa mengabdi. Apa kata mengabdi? Yaitu menjadikan dirimu sebagai hamba. Hamba itu taunya cuma taat. Kalau ada hamba yang pemalawan, bukan hamba dia suka jadi bos. Ya. Mau diatur tidak mau diatur, oh jadi bos jongana. Tapi hamba itu taat. Dengar-dengaran apa yang Tuhan sampaikan dia lakukan. Beribadahlah kepada Tuhan. Jadikan dirimu taat kepada Tuhan, menjadi seorang hamba yang setia. Dua hal ini saja, maka tindakan melawan iblis kita gunakan, yaitu dengan iman. Iman adalah perisai. Mari hari-hari ini tambahkanlah imanmu, tingkatkanlah imanmu kepada Tuhan. Jangan hanya jalan di tempat, ya. Jangan hanya jadi penonton, cuma lihat orang yang maju. Aduh, kemana itu orang sana dia setia. Aduh, kita enggak bisa. Oh jangan, semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa di dalam dunia ini kalau kita lakukan untuk Tuhan. Mari, saya mendorong jemaat Tuhan hari-hari ini, kuatkan imanmu. Apalagi anak-anak muda remaja, engkau pewaris generasi berikutnya. Tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi masih ada tahun-tahun yang akan kita lewati. Jangan sampai generasi-generasi muda ini hanyut terbawa oleh pengaruh-pengaruh dan godaan-godaan setan yang membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Orang tua berperan penting mendidik anak-anak, membawa iman mereka bertumbuh, ya. Jangan lalaikan, saudara. Seperti ya setiap kali saya ulangi, ya, orang tua jangan lalaikan soal kehidupan rohani anak-anakmu, ya. Karena nanti besar dia mau jadi apa, itu dididik dari sekarang. Nah, di sini ada anak-anak TK. Saya bersyukur anak-anak ini disibukkan dengan hal-hal rohani, ya. Itu luar biasa. Salah satu cara mendidik, ya,
anak-anak untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Begitu mereka menjadi remaja, pemuda, kawal terus mereka. Jangan buat mereka terhilang, karena begini saudara, dunia ini sekarang mempengaruhi kaum milenial. Ya. Pengaruhi dengan berbagai kegiatan sekuler, duniawi, ikut festival, ikut acara-acara yang sifatnya duniawi, yang tidak memuliakan Tuhan, tidak hadirnya Tuhan di sana. Kegiatan-kegiatan sekuler, saya berkali-kali ulang, hati-hati dengan sekularisasi, hati-hati. Ini bagian dari paham ateis, ya. Orang hanya sibuk dengan hal-hal duniawi, hati-hati saudara. Sehingga perlahan-lahan terkikis iman mereka. Akhirnya mereka menjadi ateis. Sudahlah, soal ibadah enggak usah. Saya mau sibuk kerja aja. Saya mau sibuk ikut kegiatan di sana, ikut kegiatan pramuka, ikut kegiatan apa. Saya tidak melarang saudara ya. Kegiatan sekolah itu penting. Tapi jangan sampai kegiatan sekolah membuat engkau kehilangan ibadahmu kepada Tuhan. Anak-anak muda saya sampaikan. Silakan engkau ikut kegiatan. Apapun, tapi hati-hati jangan sampai kegiatan itu membuat waktumu dengan Tuhan hilang, sehingga engkau tidak punya lagi kehidupan rohani. Saya tidak melarang itu semua saudara, tapi mari anak-anak muda, anak-anak sekolah, bawa hidupmu untuk takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Ya, sibuklah dengan hal-hal rohani. Kalau soal hal duniawi tanpa saya dorong, saudara pasti mau sendiri. Kegiatan-kegiatan dunia lainnya sampai saya dorong pasti jadi sendiri. Tapi hari-hari ini banyak orang malas ya. Saya dengar dan saya baca berita di Eropa ada banyak gereja-gereja yang sudah dibongkar. Kenapa? Karena yang hadir di dalam gereja kurang emak-emak dan engkong-engkong. DP anak muda sudah ada saudara. Bahkan ada gereja yang dijual, dijadikan tempat rumah ibadah yang lain. Kemana ini kaulah muda? Kemana keluarga-keluarga muda? Mereka cuma sibuk dengan olahraga, sibuk dengan taur. Hanya sibuk dengan hal-hal demikian. Sehingga gereja sepi. Cuma isi orang-orang tua. Nah, orang-orang tua semua habis. Satu persatu mulai menghilang dari dunia peredaran. Artinya Tuhan semua panggil orang-orang tua, yang tak tinggal anak-anak muda. Kalau kehidupan rohani mereka tidak bertumbuh, bagaimana generasi gereja? Ya, hari-hari ini kita waspada saudara. Puji Tuhan, saya yakin kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus.